Baik, selamat berjumpa kembali dalam bagian kuliah kita tentang UML atau Unified Modeling Language. Setelah 2 pertemuan yang lalu, kita bicara tentang berbagai model, simbol yang merupakan dari bahasa UML, ya, yang berupa simbol-simbol itu. Maka pada pertemuan yang ketiga tentang UML ini, kita akan bicara tentang bagaimana menerapkan UML ya dalam satu studi kasus yang sederhana. Ya, jadi studi kasus yang dipilih adalah studi kasus yang mudah dibayangkan karena sering kita lakukan, ya, sehingga kita bisa membayangkan sistemnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Ya, dalam hal ini studi kasus yang akan kita bicarakan adalah library system atau sistem perpustakaan. Ya, ini adalah tahapan besar, ya, bagaimana proses modeling menggunakan UML, mulai dari visions, kemudian use case model, kemudian ada domain model. Itu semua merepresentasikan tahap requirement, kemudian diikuti dengan analisis serta desain, ya. Nah, walaupun pada bagian ini kita tidak bicara implementasi, tapi model dari implementasi juga sudah bisa diperlihatkan atau direpresentasikan dengan UML. Bahkan yang terakhir, tes dan deployment itu juga bisa dimodelkan dengan UML. Ya, mari kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu vision, ya, yang merupakan bagian awal dari requirement. Ya, jadi apa yang perlu kita lakukan di tahap ini? Pada dasarnya, ketika kita sudah mendapatkan dokumen scope dari proyek pengembangan yang akan kita lakukan, esensinya adalah kita menggali atau meng-highlight apa bagian-bagian yang penting dari dokumen scope yang sudah kita miliki, ya, yang merupakan, sekali lagi, merupakan bagian dari sebuah proyek, ya, awal dari sebuah proyek. Nah, katakanlah kita menggali dari scope itu informasi apa yang penting, kemudian informasi dari sisi input, kemudian informasi dari apa yang dihasilkan, kemudian juga fungsi-fungsi apa yang perlu dilakukan oleh sistem. Bisa kita bayangkan ketika kita bicara tentang fungsi, maka itu akan menjadi cikal bakal untuk menentukan use case, ya, berbagai macam use case yang kita perlukan. Kemudian tidak kalah penting, walaupun tidak khusus dimodelkan dalam UML, adalah jika kita memiliki requirement khusus yang sifatnya non-functional requirement. Baik, katakanlah dalam kasus kita tentang sistem informasi perpustakaan, ya, kita menentukan atau mendapatkan hal-hal yang penting itu apa saja. Ya, sebagai contoh di sini adalah it is a support system for a library. Jadi ini menegaskan bahwa apa yang mau kita bangun merupakan sistem pendukung untuk sebuah perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah the library lend books
and magazine to borrowers. Ya, jadi perpustakaan itu menawarkan untuk meminjamkan buku dan majalah. Jadi paling tidak dari sini kita tahu, oh ada dua jenis something ya yang dipinjamkan. Tidak hanya buku, tapi kategorinya ada buku, kemudian ada majalah dipinjamkan kepada borrower, kepada peminjam. Nah, kemudian who are registered in the systems, yang harus terregister di dalam sistem. Jadi borrower itu tidak atau harus menjadi anggota, ya, harus diregister dulu secara formal. Tidak bisa peminjam peminjam yang sekali datang saja, tidak bisa begitu ya. Baik untuk buku maupun majalah itu berlaku sama ya. Kemudian library handles the purchase of new titles for the library. Jadi perpustakaan menangani juga pemesanan ya untuk buku-buku baru, ya, buku atau majalah baru, title yang baru ya. Kemudian popular title are bought in multiple copies. Jadi ada judul-judul entah buku entah majalah yang populer itu dipesan bisa lebih dari satu title ya. Jadi supaya ketika dipinjam oleh satu orang, satu peminjam, masih ada kopi yang lainnya ya. Nah, itu hanya untuk yang populer saja, tidak untuk setiap title ya. Nah, baik, saya tidak bacakan lagi, tidak membahas sampai 8 karena tujuan kita itu adalah hanya memberikan ilustrasi begini cara melakukannya ya, bukan betul-betul mau mengembangkan sistem informasi perpustakaan ya. Jadi intinya adalah kita ingin menemukan terutama adalah apa saja sih informasi yang masuk ke dalam sistem, kemudian data informasi apa yang perlu dilakukan pencatatan begitu, kemudian juga mungkin data informasi apa yang dihasilkan. Nah, itu akan bermanfaat sekali dalam kelas-kelas nanti ya, menentukan kelas, kemudian atributnya apa saja dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi-fungsi proses apa saja yang perlu dilakukan, perlu dijalankan. Nah, ini akan mengarah pada use case apa yang diperlukan nanti. Baik, selebihnya nanti dapat dibaca sendiri dengan tenang ya, dengan lebih rileks, hati-hati, bisa diulang-ulang. Baik, kita lanjutkan urutannya ya. Jadi setelah tadi high level requirement, kita sekarang bergerak pada use case model. Ya, jadi asumsinya kita sudah dapat pemahaman. Oh, inilah seperti ini sistem yang ingin dibangun itu, ya. Nah, kemudian kita harus representasikan, yang wajib itu adalah use case model untuk memperlihatkan fungsinya seperti apa. Nah, saya ingin menggarisbawahi dulu sedikit mumpung terlihat nih ya. Ada use case model yang di dalam bagian requirement. Kemudian ada use case model yang ada di bagian analisis. Apa bedanya ya? Nah, ini sebetulnya dua-duanya use case model ya. Tapi use case model requirement ini tidak detail atau mungkin sedikit berbeda, sedikit kurang detail karena orientasinya lebih ke merepresentasikan kebutuhan. Kalau yang nanti use case analysis itu adalah
memeriksa kembali kelengkapan dari use case model di dalam requirement itu menjadi use case model yang betul-betul menjadi referensi acuan dalam pengembangan aplikasi. Ya, jadi detilasinya harus diyakinkan yang analisis itu. Baik. Jadi langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menggali aktornya. Ya, aktor siapa saja aktor di dalam sistem yang mau kita bangun, kemudian use case apa saja. Nah, jadi aktor dari, makanya tadi perlu diawali dengan memahami sesuatu yang sangat umum, dalam hal ini ini ya, mengidentifikasikan scope. Nah, kemudian salah satunya berdasarkan tadi identifikasi scope tadi, kita bisa menemukan atau mengidentifikasikan ada aktor apa saja atau siapa saja yang mungkin perlu ada di dalam bagian sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun, ya. Ya, aktor itu paling tidak ya bisa kita pikirkan ada sisi petugas perpustakaan. Ya, petugas perpustakaan harus tercatat dalam sebuah, katakanlah, catatan atau lebih teknisnya nanti berupa database, daftar petugas perpustakaan. Supaya apa? Supaya kita punya catatan, supaya setiap transaksi peminjaman, pengembalian, itu bisa dicatat nanti. Petugasnya siapa yang pada saat itu menghandle. Ya. Kemudian juga barangkali ada aktor yang kita perlukan, borrower, peminjam. Tadi kan dikatakan bahwa peminjam harus terregister, ya, tercatat sebagai borrower yang formal, ya, yang menjadi anggota lah, kira-kira begitu. Nah, ini harus dicatat, ya. Oleh karena ini perlu jadi aktor juga, ya. Implementasinya nanti dalam database, ya, database anggota dan seterusnya. Kemudian itu adalah aktor-aktor yang barangkali muncul berdasarkan kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis dalam pengertian ini sistem pengelolaan perpustakaan. Tapi barangkali dari sisi fungsional, operasional aplikasi, nah, ini ada perlu sesuatu yang lain lagi, yaitu aktor yang sifatnya jadi manajer. Manajer misalnya gini, siapa nanti yang menambahkan daftar pegawai baru? Ya, nah, karena kalau tidak ada, nah, nanti tidak jelas ini siapa nanti representasi dari manajer lah, ya, seperti itu. Oleh karena itu perlu nanti aktor yang khusus, ya, katakanlah master librarian, ya. Nah, itu tugasnya memanage seluruh sistem. Nah, ini perlu dipikirkan hal-hal seperti itu. Baik, kemudian berdasarkan pemahaman deskriptif tadi dari berbagai macam proses, kita mungkin bisa mengidentifikasikan juga proses-proses apa saja, fungsi-fungsi apa saja yang harus tersedia, ya. Dalam hal ini use case, ya, jadi mengarah pada use case apa saja yang harus disediakan. Nah, katakanlah setelah kita identifikasikan, ya, maka kita perlu use case login untuk masuk ke dalam sistem, perlu use case search untuk mencari buku atau majalah tertentu, kemudian browse untuk menampilkan, kemudian mungkin ada buku majalah yang bisa dipesan,
ya, make reservation, dan seterusnya. Termasuk yang di bawah, hal-hal yang bukan esensi perpustakaannya barangkali ya, tapi sifatnya lebih ke memanage, mengelola ya. Jadi artinya bukan perpustakaan tuh bukan meminjam, mencari buku dan sebagainya, tapi lebih ke menata item-item ya, title yang ada, menata, mengelola peminjam, daftar peminjam, mengelola daftar buku ya, dan sebagainya. Nah, ini kita harus pikirkan itu seluruh proses itu. Jadi jangan hanya proses meminjam buku, mengembalikan buku, oke, itu perlu, tapi bagaimana dengan proses mengelola para peminjam? Bagaimana dengan proses mengelola daftar buku? Jadi ini internal manajemennya perpustakaan, kurang lebih begitu ya. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Ya, singkatnya use case itu bisa kita buatkan, kemudian kita asosiasikan dengan ini ya, dengan para aktor yang kita identifikasikan. Ya, mari kita lihat ya. Kalau kita bicara aktornya, ada aktor utama nih, librarian, kemudian borrower. Ini petugas perpustakaan, ini adalah peminjam ya. Nah, baik librarian maupun peminjam, dua-duanya didaftarkan sebagai user yang terregister. Nah, ini sebetulnya terserah kita cara pandangnya ya. Bisa kita punya cara pandang lain. Bisa saja tidak ada registered user, tapi misalnya ya ini sudah ada librarian dan borrower saja, dua aktor yang berbeda. Ingat aktor adalah kelas ya, jadinya nanti dua kelas yang berbeda. Tapi kalau di dalam opsi yang sedang kita lihat, ini contoh aja ya, sekali lagi ini alternatif. Ya, yang kita lihat ini dua-duanya dikategorikan menjadi register user. Jadi artinya kita mengelola user itu sama. Apakah user itu librarian maupun user itu borrower. Jadi sama itu dalam pengertian nanti ada nama, alamat, dan seterusnya. Ya, untuk field-field deskripsi yang sama. Tapi tentunya kalau melihat simbolnya begini ya, nah berarti kan ini seolah-olah jadi anaknya dari register user, ini juga jadi anaknya dari register user ya. Nanti karena ini bercabang dua, ada yang berbeda. Ini ada sejumlah atribut yang merepresentasikan petugas perpustakaan. Ini ada sejumlah atribut yang merepresentasikan sebagai borrower ya. Nah, kemudian yang petugas perpustakaan ini ada subnya lagi ya, ada anaknya lagi, yaitu master librarian yang ditugaskan khusus sebagai master librarian. Jadi nanti ada, sekali lagi karena ini sifatnya atau gambarnya representasinya begini, ada hal-hal umum yang didefinisikan di sini berlaku untuk semua user manapun. Nah, nanti ada hal-hal khusus tergantung dia sebagai apa, sebagai librarian, borrower, atau master librarian ya. Baik, setelah itu kita bisa fokus ke masing-masing ini ya, masing-masing kategori aktor itu, kemudian kita asosiasikan dengan fungsi atau use case masing-masing ya. Nah, jadi kalau dipahami begini, coba lihat. Login itu adalah register user. Artinya apa? Semua registered user harus berasosiasi dengan login. Siapa register user ini? Apakah hanya ini? Bagaimana dengan borrower? Nah, kita lihat borrower ini adalah
anaknya ya, atau bagian dari register user. Berarti borrower pun harus login ya, atau berasosiasi dengan fungsi login, use case login, berasosiasi juga dengan borrower, berasosiasi dengan search. Jadi artinya semua ini yang anak-anaknya bagian dari register user mendapatkan 3 fungsi ini ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang misalnya make reservation, itu hanya berlaku untuk borrower saja. Kalau manage borrower, manage item, itu hanya berlaku untuk librarian saja dan seterusnya. Ya, tapi untuk mengatur para librarian, nah itu hanya dapat dilakukan oleh master librarian. Jadi perhatikan ya, master librarian itu adalah secara konsep object oriented, dia anak dari librarian karena ada relationship yang ini. Nah, librarian jadi anak dari register user. Jadi ada sifat menurun. Semua yang dimiliki oleh kakeknya lah, katakanlah begitu, dimiliki juga oleh cucunya, dimiliki juga oleh anaknya, ya, fungsi-fungsinya. Begitu ya. Nah, sekali lagi ini hanya alternatif. Mungkin kita punya pemikiran cara membuat use case yang lain. Sekaligus saya ingin menekankan bahwa untuk satu case itu kita bisa memiliki use case yang alternatif use case yang berbeda-beda. Ya. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya ya, yaitu domain model. Nah, ya, bagaimana kita sekarang memodelkan domain? Domain itu apa ya? Ya environment lah kira-kira ya. Environment hal-hal yang paling penting dari sistem ya, dalam hal ini adalah sistem perpustakaan. Nah, jadi kita coba representasikan, kita coba modelkan. Sistem perpustakaan tuh terdiri dari objek atau kelas apa saja, bagaimana itu terhubung satu sama lain. Ya, kita coba lihat ya, di sini ada borrower. Itu perlu direpresentasikan sebagai satu kelas ya. Kemudian ada item yang kedua. Ini dan ini dulu. Borrower, peminjam. Kemudian ini item. Ya. Kemudian borrower dapat meminjam satu item. Nah, tentunya perlu catatan juga di sini. Jadi yang namanya catatan tidak selalu hanya merepresentasikan sebuah objek atau kelas ya. Tapi catatan juga, atau kita perlu mencatat mungkin sesuatu yang berkaitan dengan atau merepresentasikan proses dalam hal ini, atau transaksi ya. Loan ini transaksi, yaitu pencatatan tentang borrower mana meminjam item yang mana, kapan, dan seterusnya. Oleh karena itu jadinya begini, borrower, item, ini catatannya adalah loan. Jadi dengan demikian kita punya catatan nih, borrower mana pinjam apa, kapan. Kalau kita ingin tahu siapa yang masih belum mengembalikan buku atau majalah, di loan ini akan tercatat semua. Lalu borrower bisa melakukan reservasi. Misalnya ya, dari mana ini bisa melakukan reservasi? Ya tadi dari pemahaman yang paling awal tadi, skopnya. Kalau perlu kita datang ke, bukan kalau perlu lagi ya, mungkin harus kita datang ke orang-orang tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses bisnisnya. Jadi reservation, mencatat
bukan peminjaman, belum peminjaman, tapi pemesanan buku atau majalah yang akan dipinjam, ya. Kemudian judulnya apa? Kemudian item ini juga bagian dari judul, ya. Jadi kalau judul tunggal, misalnya sebuah buku itu ada duplikasi 5 buku yang sama judulnya, tapi nomor itemnya berbeda. Lalu title ini dibagi menjadi buku dan magazine, ya, atau majalah, dan seterusnya. Apakah ini sudah lengkap atau tidak? Ya, nggak usah terlalu risau. Biasanya apa yang terpikir oleh kita, lakukan saja, kemudian kita buat. Setelah itu sambil nanti merevisi atau membuat use case-nya, sequence diagramnya, nanti kita akan mengetahui, oh ini kurang, ini harus ditambah ini, tambah ini, dan sebagainya. Itu hal yang biasa, ya. Nah, ini adalah sebuah diagram baru, ya, baru dalam pengertian belum diperkenalkan sebelumnya. Nama diagram ini adalah state machine diagram, diagram state, diagram status lah. Jadi ini dapat digunakan untuk merepresentasikan status dari sebuah objek, kelas, ya, terutama kelas, ya. Nah, jadi sebuah kelas bisa memiliki statusnya bagaimana, begitu, ya. Kemudian diagram ini memperlihatkan satu mekanisme untuk mengubah status ini. Dalam contoh ini ada status sebuah title, apakah tersedia atau tidak. Jadi di dalam bisnisnya itu title bisa habis, ya, itemnya itu bisa habis, dipinjam semua. Misalnya bahkan ada 3 item untuk satu judul yang sama karena populer. Nah, ini dipinjam semua. Ada orang yang ingin memesan. Nah, jadi itu dicatat di dalam state machine diagram, ya. Ya, jadi kalau bisa dilihat, ya, kita perhatikan, ya. Ini ada apakah available atau tidak. Statusnya bisa dilihat nih. Kalau reservationnya 0, jadi dia tidak available. Kalau reservationnya 1, ya, maka tersedia jumlah yang bisa dipesan itu 1, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dari sini sistem bisa memiliki sebuah mekanisme. Ini kalau mau pinjam dicek dulu, ketika lalu memesan didaftarkan di pemesan, apakah memungkinkan memesan atau tidak, ya. Kira-kira begitu. Nah, ini ya, jadi sampai tahap ini kita sudah cukup lengkap untuk merepresentasikan requirement. Jadi kita sudah menggunakan beberapa model, ya, dari UML, use case, kemudian tadi domain model itu sebetulnya kita sudah menggunakan class diagram, ya. Tapi di tahap ini cara pikirnya, cara pandangnya itu adalah dalam rangka merepresentasikan requirement, kebutuhannya, ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah kita akan melakukan tahap analisis. Nah, di dalam tahap analisis ini sebetulnya kita bisa mengulang pembuatan model yang sama, tapi dalam konteks yang berbeda. Jadi kita perdalam pemahamannya, kemudian jika ada kekurangan-kekurangan kita tambahkan, ya. Nah, mari kita coba lihat, ya, yang use case analysis ini. Nah, jadi untuk masuk ke sini sebetulnya kita sebaiknya sudah melakukan tahap
domain analysis ya. Nah, kemudian kita sudah memiliki gambaran tadi tentang kelas diagram yang versi awal begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita memperdalam di tahap analisis ini? Pertama adalah refine the classes ya. Kita merefine, memperbaiki lah. Biasanya memperbaikinya konteks utamanya adalah memeriksa supaya lebih teliti kekurangannya, mendetilkan dan sebagainya. Mungkin saja kita perlu melakukan penambahan kelas ya. Mungkin juga kita bisa perlu menambahkan operasi-operasi tertentu, fungsi-fungsi tertentu, atribut-atribut tertentu dan sebagainya. Ya, use case analysis ya. Jadi di sini ada bagian yang sifatnya pemahaman statik, ada sesuatu yang sifatnya dynamic ya, untuk merepresentasikan situasi ya. Statik diantaranya direpresentasikan dengan kelas diagram, yang dynamic itu dengan sequence diagram ya. Oke. Ini semacam tips atau panduan lah ya, bagaimana kita menemukan kelas, walaupun tadi sudah dimulai ya dengan tahap yang requirement tadi, tapi untuk bisa menemukan yang lebih lengkap ya, ini bisa dijadikan panduan ya. Jadi biasanya apa yang menjadi kelas itu? Pertama, ada entitas apa saja yang mungkin perlu dicatat di dalam sistem, tapi belum terwakili, belum tercatat ya. Inilah entity di sana. Jadi ada borrower, ada librarian tadi, ada apakah perlu sesuatu, misalnya perlu pengawas perpustakaan ya, perlu auditor misalnya. Kalau perlu, nah itulah kita pikirkan di dalam entity itu ya. Kalau tidak perlu ya nggak perlu ya. Yang kedua itu adalah di sini boundary ya. Boundary classes are used to represent those things ya that are necessary to provide a means for actors to communicate with the system. Jadi kalau ada sesuatu yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan sistem, atau misalnya saja melakukan pencatatan transaksi dan sebagainya. Nah, ini bisa kita pikirkan juga sebagai kelas-kelas tambahan. Nah, atau sesuatu yang sifatnya mengontrol ya. Ini misalnya saja kelas untuk merepresentasikan daftar fungsi di dalam sistem kita. Nah, ini diantaranya beberapa tipikal sumber ya yang bisa menjadi cikal bakal kelas. Kemudian kita bisa mulai dengan membuat sequence diagram dari setiap use case ya. Nah, ini walaupun saya sudah menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah use case diagram itu, yaitu paling kiri biasanya aktor, kemudian bergeser ke kanan, default itu selalu ada UI, user interface, kemudian sisanya adalah kelas-kelas yang memang kita buatkan di dalam sistem ya. Nah, ini barangkali bisa ditambah, ini representasi kelasnya ada di dalam sebuah
aplikasi biasanya ada menu lah kira-kira ya, menu yang merepresentasikan struktur fungsi-fungsi yang bisa kita operasikan di dalam suatu aplikasi. Nah, menu ini sering direpresentasikan dengan istilah kontrol. Jadi kalau kita coba pahami gambar yang sedang kita lihat ini ada peminjam mewakili aktor, kemudian melalui UI tidak perlu kita bahas ya, itu hanya mekanisme bahwa itu ada interaksi melalui perangkat UI yang tidak perlu kita detailkan sangat detail, tapi cukup memperlihatkan lalu lintasnya bagaimana. Lalu intinya di awal itu selalu mulai dengan menyentuh atau berinteraksi dengan kontrol. Artinya kalau kita mau menjalankan fungsi tertentu, biasanya ketika aplikasi jalan itu adalah kita mencari menu apa. Misalnya saya mau mencetak, maka kita barangkali ya, salah satu yang paling common sekarang di berbagai aplikasi, masuk ke menu file, print. Nah, itu yang dimaksud. Itu adalah memilih file, kemudian print, itu adalah bagian dari proses kontrol. Ya. Nah, setelah kontrol baru the real process di sisi kanannya. Ya, itulah kira-kira default ya, salah satu tips untuk membuat sequence diagram bisa seperti itu. Ya, mengenai detail prosesnya saya kira di sisi kanan nanti bisa ditelusuri ya, artinya kanan dari kontrol ya. Ya, kemudian ada istilah VOPC ya, View of Participating Class. Jadi kelas itu bisa banyak sekali jumlahnya, bisa puluhan, bisa ratusan ya, ratusan kelas untuk sebuah aplikasi. Nah, tentunya itu aplikasi yang sangat complicated ya. Tipikal aplikasi barangkali bisa mulai dari belasan sampai puluhan kelas. Tapi kalau kita bicara puluhan kelas, itu sudah cukup banyak untuk dicetak di dalam satu halaman. Ya, satu halaman kertas atau lembar elektronik begitu ya. Ini konteksnya adalah bagaimana kita mudah memahami, mudah mengidentifikasikan. Oleh karena itu ada semacam kebiasaan kita itu memperlihatkan kelas tidak harus sekaligus semuanya di dalam kelas diagram. Tapi kita membuat VOPC untuk setiap use case. Jadi ada use case mana ya, lalu ada sequence diagramnya yang mendetilkan rangkaian detail prosesnya, lalu ada kelas-kelas pendukungnya dari sequence diagram tersebut. Nah, ini yang disebut VOPC, View of Participating Class. Jadi kita pilih hanya kelas-kelas yang relevan saja, yang diperlukan, lalu kita tampilkan seperlunya. Sehingga memahaminya tidak complicated ya, kira-kira begitu. Nah, sebagai contoh, ketika kita bicara tentang use case checkout, ya, checkout, katakanlah kita mau menampilkan kelas diagramnya, ya. Nah, kelas diagramnya seperti ini. Apakah ini sudah lengkap? Mungkin tidak. Ada kelas lain yang tidak tergambarkan di sini. Tapi ini hanya dipilih yang relevan saja, yang muncul di dalam pembahasan tentang checkout, proses checkout ya. Nah, inilah contoh yang disebut VOPC. Ada sebagian kelas yang tidak ada, tapi hanya menampilkan yang relevan saja. Lalu kita pernah bahas communication diagram. Ini bentuk lain dari sequence diagram ya, untuk memperlihatkan sequence atau urutan proses. Nah, ini bukan diagram wajib dalam pengertian.
kalau kita membuat deskripsi modeling lengkap menggunakan UML, tidak selalu harus memunculkan atau membuat communication diagram. Ini biasanya dibuat sebagai bentuk lain ya dari sequence diagram jika dianggap bentuk ini lebih efektif untuk menerangkan atau memberikan pemahaman. Ketika ini dirasa tidak perlu, sequence diagramnya sudah cukup jelas, kita bisa berhenti di sequence diagram tanpa membuat communication diagram. Ya, jadi sebetulnya kesimpulannya diagram-diagram apa yang kita perlukan untuk dibuat ya. Pertama, jelas ada versi lengkap, versi detail dari use case diagram. Di dalam use case diagram itu ada sejumlah use case. Setiap use case merepresentasikan fungsi ya, fungsi-fungsi yang bisa dijalankan. Setiap use case yang merepresentasikan fungsi, kita bisa detailkan lagi atau kita bisa buatkan diagram detailnya. Nah, yang pertama berbentuk sequence diagram. Ini wajib ya, wajib. Kemudian ada alternatif nomor 3 di sini ya, yaitu communication diagram, sifatnya opsional. Kemudian yang pertama tadi itu adalah class diagram. Class diagram jadinya sebetulnya class diagram itu cukup satu untuk seluruh aplikasi. Tapi kalau kita membuat satu class diagram tadi yang ada mau menampilkan ratusan kelas, nah kita akan punya diagram yang sangat sulit dianalisis, sulit dilihat. Jadi tujuan kita membuat UML untuk kemudahan bahkan jadi tidak tercapai ya. Oleh karena itu, yang dimaksud di kelas diagram nomor 1 di sini adalah versi VOPC tadi, yang hanya menampilkan kelas-kelas yang diperlukan saja. Baik, kita lanjut berikutnya, yaitu desain ya, tahap desain. Jadi requirement, analysis, kemudian desain ya. Nah, apa yang utama dari desain ini adalah architectures. Architectures itu susunan dari komponen-komponen pembentuk sistem ya. Nah, architecture ini ada dua level, dua tingkat. Yang pertama tingkat high level. Ya, ini sering disebutnya architectures design atau high level architectures. Nanti setiap komponen dari high level architectures itu kita detailkan lagi. Nah, ini disebut detail design ya, kira-kira. Jadi ini sebetulnya hierarkis supaya tidak melihat langsung complicated. Nah, high level dulu baru kita detailkan ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini satu contoh arsitektur yang yang sederhana. Jadi ada kalau kita terbiasa sangat sering bergerak dalam pengembangan aplikasi, sebetulnya arsitektur itu ada polanya, ada pattern ya, ada pattern dari architectures. Nah, jadi kita bisa mengacu pada pattern itu, misalnya selalu ada sebagai contoh nih ya. Nah, ini ada arsitektur yang selalu membagi menjadi 5 bagian. Presentation, controller, business, DAO, kemudian VO ya. Nah, ini apakah kita mau menganut pattern ini? Silahkan kalau kita anggap baik. Atau barangkali sebuah perusahaan, sebuah kelompok pengembang aplikasi, dia sudah punya pattern sendiri. Jadi ketika mau membuat aplikasi baru, itu patternnya selalu sama, polanya selalu sama, arsitektur high levelnya selalu sama, begitu ya. Dan kalau didetilkan, sudah ada bagian-bagian tertentu yang terisi secara otomatis.
Contohnya apa yang terisi otomatis? Nanti mungkin ada bagian dari arsitektur itu user management. Kenapa? Aplikasi apapun biasanya perlu sistem untuk pengelolaan user, ya. Nah, disitulah kita perlu cerdas ya untuk membuat arsitekturnya, ya. Ya, ini penjelasan tadi presentation, controller dan sebagainya tadi sudah dijelaskan lebih awal. Bagian-bagian depannya ya. Ini sisanya bisnis, DAO, VO ya. Jadi DAO itu data access object. Kemudian VO itu adalah value object ya. Nah, jadi silakan intinya adalah kita digiring untuk membuat high level architectures. Bentuknya bagaimana itu terserah kita. Tapi kalau mau mengambil pola ini silahkan ya. Pola dibagi menjadi 5. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan? Jadi 5 ini yang direpresentasikan kotak warna-warni ini baru komponennya dari arsitektur ya, yang membentuk arsitektur. Mana sebetulnya yang disebut arsitektur? Arsitektur itu biasanya secara definisi itu merepresentasikan komponen-komponen pembentuk sistem, juga harus bisa memperlihatkan hubungannya, susunannya ya antar komponen-komponen itu. Jadi arsitektur itu bagian yang memperlihatkan struktur dari suatu sistem ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang bisa disebut arsitektur adalah gambar yang kiri ini. Komponennya sama sebetulnya dengan yang kanan yang warna-warni ya. Hanya yang kiri ini memperlihatkan hubungan satu sama lain ya. Apakah hubungannya selalu begini? Ya, terserah kita. Kalau kita lihat, oh ini cocok dengan kebutuhan saya, ya silahkan pakai. Wah, saya ingin punya versi lain, ya karena alasan begini, silahkan juga. Sepanjang arsitektur tersebut menyelesaikan persoalan kita, merepresentasikan situasi yang kita ingin representasikan. Nah, apakah gambarnya harus begini, kotak-kotak begini? Nah, ini saya ingin mengingatkan kembali. Pernah memperkenalkan satu diagram, tapi bukan diagram esensial ya, yaitu yang disebut package diagram ya. Jadi kotak-kotak, lalu ada kotak lagi di atasnya itu ya. Nah, ini kotak-kotak begini, kotak besar ada namanya, kemudian ada kotak lagi kecil. Ini disebut package, diagram package. Ini tidak punya fungsi khusus, dapat diterapkan untuk membuat paket, membuat packaging lah ya. Di dalamnya bisa class diagram, di dalamnya bisa use case diagram, bisa apapun ya. Tapi kalau itu semua ingin dikelompokkan menjadi satu paket untuk kemudahan, kita bisa buat package. Jadi dengan demikian kita jadi mudah melihat sistem tanpa melihat detailnya dulu. Oh, sistem ini ada 5 bagian nih. Presentation, control, bisnis, dan seterusnya. Lalu 5 bagian ini hubungannya satu sama lain begini. Ya. Nah, inilah yang disebut arsitektur. Jadi, anjurannya kita mulai dengan membuat arsitektur ini. Nah, kemudian tadi kalau hanya arsitektur yang tadi, tentunya kita akan bertanya-tanya, ini di dalamnya seperti apa? Ya. Nah, tadi sudah kita buat package, 5 package. Lalu kita ingin detailkan package itu. Oh, ada package presentation, di dalamnya terdiri dari satu package lagi. Kemudian package controller, di dalamnya terdiri dari 3 package lagi, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah mendetilkan secara bertahap, begitu ya, secara hierarkis. Nah, ini sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan untuk
mereduce ya cara pandang kompleksitas sistemnya itu. Baik, itu prinsip dari arsitektur. Setelah itu adalah detail design. Ya, setelah tadi package bisa beranak langsung menjadi use case, class dan sebagainya. Bisa package beranak dulu jadi package, sub package lah. Beranak lagi jadi sub package kalau memang diperlukan bisa saja. Ya. Nah, ini berikutnya kita tadi harus kembali lagi membuat detail design. Detail design itu dalam bentuk apa? Kembali lagi. Ya, kalau detail balik lagi ini ada use case, ada sequence diagram, ada class diagram, ya. Nah, ini biasanya yang kita lakukan ketika di detail itu adalah kita mulai atau kembali ke tadi yang sudah kita buat sebelumnya, lalu kita detilkan. Ya, kita periksa lagi apakah perlu kita detilkan. Sebagai contoh di sini kita tadi sudah membuat sequence diagram untuk tahap analisis. Ya. Nah, ini katakanlah yang ini tadi contohnya. Ini kita inspect, kita periksa gitu ya. Apakah sudah cukup detail untuk hal-hal yang paling penting. Nah, kalau belum, maka kita detailkan. Ini contoh hasil yang kita detailkan yang sudah disesuaikan dengan berbagai hal, sehingga ini yang nanti jadi referensi bagi programmer. Nah, mudah-mudahan ingat ini ya, apa yang pernah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Programmer itu dalam batas tertentu bahkan dilarang berkreasi ya, dilarang kreatif dalam pengertian programmer itu sebetulnya harus menerjemahkan gambar ini menjadi program. Jadi sequence-nya sudah pasti, tidak bisa lagi kreatif ya. Jadi ranah kreatif bagi programmer hanya untuk bagian yang tidak didefinisikan secara eksplisit, tapi semua yang sudah tertulis secara eksplisit di dalam bentuk apapun, termasuk dalam berbagai diagram, itu harus diikuti oleh programmernya nanti. Ya, ini kalau didetilkan jadinya seperti ini ya, gambar yang diperbesar. Nah, jadi itulah yang harus kita lakukan, memeriksa ini sampai lengkap semuanya, memeriksa konsistensi, misalnya apakah message yang ini betul tidak nih, di dalam kelas diagramnya ada nih fungsi-fungsi ini dan seterusnya. Ini sangat detail, harus kita periksa sampai sangat detail. Jangan sampai nanti programmernya komplain, saya sudah mengikuti semua model, malah kok jadi error. Nah, gitu, karena modelnya yang keliru, yang tidak teliti ya. Nah, demikian pula di sequence, kelas diagramnya ya. Tadi ingat ada konsep VOPC ya. Kelas diagram yang hanya menampilkan diagram yang relevan saja dengan sesuatu yang sedang kita bicarakan. Ya, ini contohnya ya. Kemudian berikutnya lagi adalah implementations. Ya, implementation. Bagaimana mengimplementasikan itu semua? Nah, implementation dapat kita buat seperti contoh seperti ini. Jadi ini kalau kita coba lihat ya, di sini ada kelas title MGR misalnya. Ini title DAO, MySQL dan seterusnya. Oke. Ini nama-nama yang real, nama kelasnya, betul-betul. Ya. Tapi ini sifatnya konseptual. Artinya ini ranah modeling semua. Ya, representasi yang ini. Ini harus kita terjemahkan ke dalam sesuatu yang lebih nyata supaya nanti ketika
mau menelusuri ini misalnya fungsi ini tuh ada di bagian codingnya di bagian mana begitu. Katakanlah kita codingnya menggunakan Java, ya. Nah, inilah kita asosiasikan. Di sini ada modul aplikasi Java, title mgr.java. Ini udah file nih. Kalau dibuka file ini nanti isinya coding Java. Tapi ini merepresentasikan apa? Ini merepresentasikan ini class title mgr. Ini juga sama. Nah, jadi di dalam style programmingnya juga nanti biasanya tidak flat seluruh seluruh coding itu jadi single file yang sangat besar. Ya, kita bisa punya file berapa mega begitu ya, berapa puluh mega, tapi itu akan membuat penelusuran menjadi rumit ya, karena kita punya puluhan ribu baris misalnya. Biasanya kita buat menjadi file-file terpisah seperti ini ya, sehingga ketika kita mau lihat, wah saya perlu ada error nih, saya perlu memeriksa ini title DAO MySQL, cari aja filenya, ini berasosiasi dengan file mana. Nah, cari filenya, ya disitulah kita bisa melihat codingnya dan memeriksa kemungkinan ada error atau tidak. Jadi itu ya yang dimaksud implementasi sampai level filenya. Nah, kemudian ada sebuah sebuah kebiasaan baik lah, anjuran di dalam coding itu biasanya dianjurkan kita sebaiknya memberikan catatan yang cukup. Banyak sedikit itu relatif ya, tapi informasinya cukup. Misalnya coding ini selain misalnya penamaan filenya, juga misalnya di dalam coding diberikan keterangan. Ini file ini merepresentasikan kelas yang mana. Kelas ini secara umum misalnya merepresentasikan apa dan seterusnya. Ada fungsi-fungsi di dalam kelas, kita jabarkan, berikan keterangan secukupnya. Nah, inilah kebiasaan baik yang perlu dilakukan di dalam coding, sehingga coding ini suatu saat bisa bisa diteruskan oleh siapapun. Kalau tidak banyak penjelasannya, nanti yang mau meneruskan kalau bukan orang yang membuat pertama kali, itu akan jadi perjuangannya luar biasa berat ya untuk memahaminya. Waktunya jadi panjang. Ya. Baik, kemudian terakhir adalah test and deployment. Jadi UML menyediakan diagram sampai yang disebut diagram deployment. Ini belum pernah saya perkenalkan juga. Bentuk dasarnya ini ya, kotak ini ya, visualnya mengarah pada bentuk 3 dimensi seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Bisa ada kotak di dalam kotak gitu ya. Nah, jadi ini misalnya ini kalau dilihat gambar seperti ini, membacanya adalah memahaminya secara umum. Ini ada 3 entitas fisik nanti ya yang bisa terjadi ya, yaitu ada komputer yang mewakili komputer klien, ada komputer yang mewakili server database, ada komputer besar yang merepresentasikan server aplikasi ya. Nah, kemudian ini terpisah nih satu sama lain, sehingga kita bisa tahu, oh ini ada sesuatu bagian yang dideploy di komputer klien, ada yang dideploy di sini, ada yang dideploy di sini ya, kira-kira seperti itu, dan hubungannya satu sama lain seperti apa. Nah, itu kira-kira ya, maaf tadi saya lupa memberikan penjelasan sedikit.
Dari deployment tadi, sebetulnya kalau di breakdown, seandainya kita bisa klik satu kotak deployment, kemudian melihat isinya seperti apa, nanti kira-kira sambungannya itu ke ini ya, ke apa, bisa ke package diagram tadi yang memperlihatkan high level architectures. Nanti kalau mau didetailkan lagi, klik lagi, detil lagi, detil lagi, detil lagi. Ya, ya, kira-kira seperti itu ya ilustrasi UML. Sekali lagi, memang kuliah ini tujuannya bukan mengajarkan UML untuk Anda jadi ahli software engineers ya, UML dalam konteks itu, tapi lebih ke menyamakan atau memberikan knowledge minimum sehingga di dalam pengembangan aplikasi ada dua pihak besar, satu mengelola seluruh aktivitas sebagai sebuah proyek yang harus dikelola aktivitasnya. Di sisi yang lain itu ada kegiatan yang the real ini ya, software engineeringnya. Ini dua-duanya dipimpin oleh leaders masing-masing dan harus berkomunikasi satu sama lain. Kemudian esensi project management itu akan lebih mudah kalau project itu bisa di breakdown menjadi komponen yang lebih kecil, sehingga kita memanage item-item yang sudah lebih kecil tapi sudah pasti itu strukturnya sampai menjadi besar. Itulah esensinya ya. Nah, ketika kita bicara di dalam kacamata project management, kita harus menemukan si komponen-komponen tadi yang itu berasosiasi dengan komponen-komponen software yang akan kita bangun. Oleh karena itu harus punya bahasa yang sama, bahasa yang paling mudah untuk berkomunikasi, yaitu UML. Ya, karena terlalu berat kalau menuntut project manager harus paham sampai codingnya ya, dan kurang komunikatif lah kita bicara diskusi sampai level coding ya dengan project manager. Ya, kira-kira itu untuk untuk meyakinkan pemahaman tentang penerapan UML secara utuh ini, maka saya minta Anda mengerjakan satu tugas sederhana saja sebetulnya. Pilih aja satu aplikasi apapun, bebas, yang Anda pikirkan, misalnya aplikasi jangan perpustakaan tapi ya, karena sudah ada tadi contohnya jelas. Misalnya aplikasi apotik lah, bank mungkin terlalu complicated tapi bisa kita batasi, tidak ada masalah ya. Kemudian Anda diminta mengikutilah tadi pola tadi, sequence tadi ya, sehingga punya pemahaman yang lebih baik ya. Siapkan saja selama 2 minggu, nanti deskripsinya saya cantumkan di dalam EduNext ya. Nah, tapi kurang lebih siapkan untuk melakukan itu. Nanti barangkali ada 1-2 orang yang saya minta untuk mempresentasikan, lalu kita diskusi dari itu ya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.